Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan fine dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal Alamin. Jumpa lagi bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Misteri Sekantong Beras di Plafon Kontrakan. Sebelumnya kenalin, namaku Mufti Haidar Rizky, biasa dipanggil dengan Rizky. Aku di sini mau menceritakan pengalaman horor sewaktu masih tinggal di Tangerang. Kebetulan dulu sekali ketika masih di Tangerang, aku ngontrak di perumahan baru. Awal mulanya ketika aku lagi cari kontrakan dekat tempat kerja, ada seorang teman yang menawarkan tempat ngontrak yang murah dan kondisi bangunan terawat, ditambah dekat pabrik tempatku bekerja. Tanpa pikir panjang, langsung aku tanyakan mengenai detailnya. Setelah diperiksa, tempatnya ternyata memang benar sesuai yang dibilang temanku. Kondisi bangunan masih bagus, tidak ada retak-retak di tembok ataupun plafon bocor. Mungkin karena tergolong perumahan elit, jadi kondisi bangunan sangat kokoh. Ditambah ada pohon ceri di depan teras, bikin adem di saat siang hari. Setelah proses transaksi dan sebagainya, mulailah aku tinggal di situ. 5 hari tinggal di situ sih masih adem ayem. Sampai suatu hari di tempat kerja, saat lagi mau pulang, temanku yang lain ada yang bertanya tentang kontrakan tempatku itu. "Muf, lu seriusan kontrak di sana?" "Ya iyalah, lagian tempat bagus, harga murah, siapa yang tidak mau?" "Nekat nih anak. Mending lu buruan pindah dari sono. Banyak rumor kagak enak di itu area." "Rumor apaan?" "Setan. Udah hampir seminggu di sana kagak ada apa-apa. Lagian aku kebal sama yang begituan." "Iye setan. Aku dikasih tahu kenalan di kontrakan area belakang pabrik sangat angker." "Ngibul di siang bolong lu. Tidak percaya? Ayo mampir ke kontrakan. Untuk area perumahan dulunya kan bekas kuburan orang-orang kampung sekitaran sana. Dibeli sama bos perumahan, dijadiin begitu." "Yang bener lu. Umur untuk perumahan lagian sama kok kayak umur nih pabrik." "Ya elah, gitu doang mah biasa dah, kayak di sinetron-sinetron horor." Semenjak obrolan singkat itu, aku jadi mikir-mikir lagi sembari jalan pulang ke kontrakan. Kenapa kontrakan yang aku tempatin, yang dasarnya perumahan elit, malah tempatnya ini jauh dari kata ramai. Bahkan saat hari Minggu lagi santai-santai di bawah pohon ceri, tidak ada satupun orang yang lewat. Mulai penasaran, besok paginya aku tanya ke tetangga sebelah kontrakan. Rata-rata di sini rumahnya sudah pada dimodif, pagarnya tinggi-tinggi, kecuali kontrakanku yang bangunannya memang masih original. Cuma sebatas rumah ditambah pagar 1,5 meter. Aku pencet tombol bel tetanggaku sekali. Aku tunggu sekitar 10 menitan, tidak ada respon. Aku pencet lagi berkali-kali, hasilnya sama aja nihil. Alhasil, aku tidak jadi tanya ke tetangga. Malamnya ada acara bagus di TV. Saat melihat jam tidak sadar sudah jam 1 malam. Aku berdiri dan berjalan ke ruang dapur, mau mengambil minuman di dalam kulkas. Tapi mendadak bulu kuduk merinding. Tapi saat dipegang tidak kenapa-napa. Habis itu aku ke kamar mandi, lalu balik lagi, sampai aku lupa menutup pintunya. Dan berhubung aku sudah duduk di singgasana sang raja, aku pikir mungkin nanti saja sekalian jalan ke kamar tidur. Pertengahan acara film, entah dari mana ada angin sempliwir melewati pundak. Sontak aja aku kaget. Ruang belakang sama sekali tidak ada jendela. Pintu depan sudah tertutup dan dikunci. Bisa-bisanya ada angin masuk. Ya, aku pikir palingan di luar lagi banyak angin. Mungkin sebentar lagi mau hujan. Dari situ aku coba buka gorden jendela depan. Aku lihat pohon ceri sama sekali tidak bergerak tertiup angin. Dan ditambah aku masih bisa melihat bintang-bintang yang menandakan kalau cuaca sama sekali tidak mendung. Dan di situ aku malah teringat obrolanku sama teman kemarin.
Tapi berhubung aku ini sama sekali tidak takut sama hal-hal mistis macam setan, aku berpikiran positif terus kalau itu cuma sugesti belaka. Di akhir-akhir acara film, aku melihat jam lagi dan ternyata sudah hampir jam 2. Nah, di sini hal yang sama sekali tidak aku harapkan, namun terjadi juga. Pintu kamar mandi tiba-tiba tertutup kencang. Aku kaget langsung loncat dari kursi. Aku periksa pintunya, padahal tidak ada angin atau maling pun yang masuk ke kontrakan. Belum beberapa lama, aku mulai mendengar suara kresak-kresuk dari atap plafon. Aku ambil sapu, lalu memukulkan sapu ke plafon sampai suaranya hilang. Aku pikir ya, mungkin itu cuma kucing atau tikus yang lagi nongkrong. Habis itu aku tidur, berhubung karena besoknya berangkat kerja jam 9 pagi. Ya, mau gimana lagi? Besoknya di jam yang sama, aku mengalami kejadian yang sama. Suara kresak-kresuk di atap plafon masih terdengar, dan kali ini tambah besar suaranya. Mungkin dari situ nyaliku mulai ciut, dan tingkat ketakutanku meningkat. Aku dobrak pakai sapu, dan besok paginya aku periksa yang bikin suara kresak-kresuk. Kebetulan di pojok ruangan plafon sengaja bisa digeser buat jaga-jaga kalau ada yang bocor. Kaget nih aku di sini. Yang aku lihat sepanjang plafon hanya ada tulang belulang, baik dari tulang ayam, kambing, sapi, ada semua. Dan aku juga melihat ada kresek atau kantong plastik berwarna hitam. Berhubung aku tidak mau parno-parno amat, aku bersihkan tulang-tulang pakai sapu. Nah, kreseknya kan agak berat dan aku pun coba buka. Ternyata isinya beras. Entah siapa yang mengumpulkan tulang-tulang, yang jelas pasti bukan manusia. Oh ya, tulang-tulang yang aku temukan di atap plafon ini ternyata setelah diamati semuanya tulang-tulang yang sudah kering, jadi tidak berbau. Berhubung aku penasaran sama kresek hitam isi beras yang aku temukan di atap plafon, aku bawa ke pabrik. Aku tunjukin ke temen yang sempat kasih tahu rumor setan ke aku. Ini dari kemarin aku mengalami kejadian-kejadian aneh. Kebetulan aku bawa barang bagus yang aku temukan dari atap plafon. Temanku ngebuka kreseknya, lalu berkata, ini beras kenapa lu bawa kemari? Memang kenapa? Daripada langsung aku buang, mending aku tunjukin ke lu dulu. Lu tahu nggak kalau ada kresek beras di atap rumah, tandanya apa? Kagak. Memang kenapa? Itu sesajen malah diambil. Bisa digangguin lu sama yang punya. Ya elah, aku tidak takut setan. Mending lu buruan cari kontrakan baru daripada kenapa-kenapa lu. Seminggu berlalu semenjak obrolan tentang beras sama temenku, dan kejadian-kejadian aneh masih sering terjadi. Suatu pagi aku terbangun dengan badanku masih berat sekali. Bukan karena sakit, lebih seperti mirip ditindih orang yang badannya lebih besar dariku. Sudah aku periksa ke dokter, katanya persendianku normal-normal saja. Terus aku juga ke tukang pijit, hasilnya nihil. Alhasil aku cerita ke teman apa yang lagi aku rasakan, dan dia langsung bawa aku ke sebuah tempat paranormal. Lebih tepatnya seperti tempat buat ruqyah. Aku langsung diruqyah, disuruh dengar bacaan-bacaan Al-Quran, dan alhasil aku jadi muntah-muntah. Aneh kan? Setelah konsultasi beberapa saat, kata paranormal tersebut, "Kamu ngusik mereka ya?" "Ngusik gimana, Pak?" "Ngeganggu memindahkan sesuatu yang harusnya tidak dipindahkan." Lalu aku teringat tentang beras. Iya Pak. Lalu aku jelaskan semua kejadian yang aku alami ke paranormal itu. Setelah itu aku dikasih tahu sama paranormal tentang benda-benda yang ditemukan itu. Beras-beras itu tadinya memang buat sesajen. Biasanya digantung di rangka atap rumah. Tujuannya buat minta izin sama penunggu tanahnya. Terus tulang-tulang kering yang sudah aku buang, katanya itu makanan setan. Setelah dijelaskan begitu, ya mau tidak mau aku memilih pindah dari kontrakan itu. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.